Loh, itu jenggot itu kira-kira dia berpihak kepada siapa nah? Hah? Jangan tanya sama Plongo, atuh Plongo juga bingung. Belum selesai omong. Kira-kira itu dia senang tidak ya? Saya omong tentang Untung terus itu anak buahnya Koreng. Hah? Itu tuh Apa? yang saya pikirkan. Iya. Hari Jumat itu adalah sangat mulia, sangat berlian. Insya Allah kalian akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Dan kalian akan cepat naik kelas. Dan akan jadi kayak gue. Amin. Amin. Guntur, Ronald, membersihkan musola itu dengan hati yang ikhlas. Dengan senyuman. Karena senyuman juga ibadah. Insya Allah kalau kalian tersenyum akan mendapatkan pahala. Amin. Alhamdulillah dong. Bang. Salahnya dilapak aja, Bang. Boski, turunin menurut gua, turunin. Astagfirullahalazim, Boski, istighfar. Kalau lu marah-marah, lu berdosa, Boski. Kalau lu berdosa, lu masuk neraka. Nanti di neraka lu disiksa, disetrika, dipanggang bolak-balik. Nauzubil. Boski. Untuk bosan saya dengar kau punya omongan dah. Panggang di situ. Ada apa? Ini bang, saya tidak mau sholat sini dah. Kamu lihat, jelas kan? Dolimnya mereka nah. Bukan nggak boleh, Bang. Cuman musola sedang dibersihkan. Kalau Boski sholat, takut gak kusuk, Bang. Jangan segala sesuatu itu diawali dengan pertengkaran. Kalian ini sudah dewasa. Apa-apa diributkan. Boski, Iya, Bang. kamu bisa sholat dulu di lapak kamu kan? Berarti Bang Boski yang zolim ya, Bang? Boski! Boski! Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo bersihin lagi. Ambil sapunya. Yuk. Minta permisi dong sama. Apa lo? Ini benar-benar sudah tidak baik dah. Kamu ya ujuk-ujuk datang bilang tidak baik, emang ada yang salah? Dengar saya omong dulu, saya mau cerita. Ya sok aja cerita. Iya, ini tentang Bang Bondan nah. Bang Bonan kenapa? Bang Bondan selalu saja bela Untung dan juga 3 orang anak buahnya Koreng. Sudah jelas anak buahnya Koreng itu sengaja bikin saya emosi. Irman, gak bukan yang tukang urus itu musola. Kenapa mereka yang repot? Hai. Besar dunia. Makasih ya Bang Jenggot. Loh, itu jenggot itu kira-kira dia berpihak kepada siapa nah? Hah? Jangan tanya sama Plongo, atuh Plongo juga bingung. Belum selesai omong. Kira-kira itu dia senang tidak ya? Saya omong tentang Untung terus itu anak buahnya Koreng. Hah? Itu tuh Apa? yang saya pikirkan. Iya. Meskipun kedatangannya Mak Romlah mengacaukan situasi dan suasana yang tadi sudah kondusif, tapi Ana yakin, hakul yakin, Ana bisa lihat dari Wiji, wajahnya Uti Habibah itu, waduh berbinar-binar sekali. Ayo mana? Dan Uti Habibah itu terlihat semakin menyematkan perasaannya sama Fengki. Dan semakin yakin bahwa Fengki itu adalah calon imamnya. Setuju Anewan. Siapa dulu? Ide aneh, detektif gabuk. Ide. Hei, sadar diri, injak bumi, hei. Ide antum bilang. Iya, Wan. Ide aneh. Kalau nggak ada Ana nggak di situ, antum nggak kesini nemenin Ana dari Anur, ide antum bakalan keluar nggak? Hah? Nggak kan?
Jadi semua itu sumbernya itu dari Ana. Cuma mulut antum itu adalah cuma sebagai media. Media keluarnya sang ide. Itu. Mulut aneh udah kayak terminal dong. Antum makan aja, mulut antum cuma numpang lewat. Dikecuk sama lambung antum. Ya udah, nggak usah debat lah. Sekarang antum ingat nggak semboyan kita itu apa? Menjauhkan Fatin dengan Fengki dan mendekatkan Fengki dengan Habibah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi yel apa ya? Boleh kepengen dengar yel yang kalian bicarakan tadi? Emangnya kagak ada yel tadi. Apa ya? Itu loh, yel yang kalian teriakkan tadi memisahkan Fatin dengan Fengki, kemudian mendekatkan Fengki dengan Bibah. Iya apa ya? Boleh tahu ya. Kalian lupa ya siapa saya? Kalau begitu, biarkan saya memperkenalkan diri di hadapan kalian semua. Waduh. Perkenalkan, nama saya Wiwi Sundari binti Ngadiman Suwiryo. Posisi saya saat ini adalah masih sebagai ketua pelaksana tim ses garda terdepan dari Fatin Faang dan Bibah Rohmat menuju JKT. Jadi saya mau dengar dari kalian, apakah kalian punya rencana untuk memisahkan Fatin Faang dan Bibah Rohmat? Kagak cici ya. Satu lagi, apakah kalian benar mempunyai rencana agar mereka itu tidak jadi cie-cie? Tidak boleh, semua kan cici pada waktunya. Betul boleh. Apa ya? Gara-gara banyak masalah yang harus mak tanganin, mak sampai lupa mau kasih Neng Biba kue bikinan mak sendiri. Tapi kuenya ada di kios tuh Neng. Tadi pas mak kesini, Neng Bibanya kagak ada. Itu kue kesukaan Ismet, mak yakin Neng Biba juga pasti suka. Ismet sendiri yang pesan kue itu buat Neng Biba. Kayaknya Ismet nggak ngomong kayak gitu, Mak. Neng Biba juga bisa kirim buat paman Neng Biba juga. Masih ada 1 kotak lagi tuh. Ismet lagi puasa, jadinya dia kagak mau. Tapi kan bisa buat buka puasa Ismet, Mak. Diem. Kalian mendingan jangan macem-macem deh. Kan kalian sendiri tahu, Bule sudah mendapuk Nak Fatin dan Nak Faang, kemudian Mbak Biba dan Mas Rohmat untuk menjadi penerima tamu di acara resepsi pernikahannya Bule dan Pak Lek Dharma. Iya, Bu. Kalau kalian berani untuk menggagalkan rencana Bule, menimbulkan rasa kesungkanan dan ketidakenakan di antara mereka, tenang, kalian berdua akan Bule. Potong tipis-tipis. Sama satu lagi, kalau kalian masih belum takut, ya ndak ada jalan lain. Bule terpaksa akan gundulin alis kalian supaya kalian bisa lihat tuyul, supaya kalian setiap hari hidup dalam ketakutan dan ketakutan dan ketakutan. Jangan macam-macam sama Bule. Iya. Bule permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita jangan sering ketemuan Bang Bondang. Gondrong curiga. Ya, Gondrong sedang panik. Pasukannya mulai berkurang. Apalagi Jenggot malah mengkhianati dia dengan kembali ke Makmur. Dia juga masih kesal sama Boski yang duluan ke Makmur. Kalau saya tidak ingat-ingat kata kakak Bu dan Bang Bondang, sudah saya libas itu Gondrong. Istikharah yang udah lu lakuin, Mak, udah paling bener, udah paling top. Gue yakin kenapa lu istikharah, pasti lu tengah berada di kebimbangan, lu tengah berada dalam kegalauan, bingung buat menentukan pilihan. Makanya istikharah supaya ditunjukin sama Allah, ya kan begitu? Iya. Nah, paling kita sama-sama tahu bahwasanya istikharah itu hasilnya nggak harus lewat mimpi. Bisa jadi setelah istikharah itu hati kita makin mantap, tidak hanya lewat mimpi.
di garis bawah ini. Makin yakin hati kita gara-gara istikharah. Emangnya lo udah mantep?